Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Ustazah Hazainun Yarwahdani yang kami hormati, kepada Bapak Konseling yang kami hormati, kepada Bapak perwakilan KDI yang kami hormati, dan tak lupa pula kepada para jamaah muslimin wal muslimah yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis Taiwan ini, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawatullah beserta salamullah kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita dari zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam seperti yang kita jalani sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diakui sebagai umatnya dan dapat mendapat syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Perkenankanlah di sini saya selaku pembawa acara yang langsung saja saya bacakan susunan acara-acara pada kesempatan malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dan acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan ketiga sholawat Nabi, empat sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Nurman dari kantor KDI, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Langsung hasanah sekaligus doa penutup. Ya, demikianlah acara-acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Marilah kita buka terlebih dahulu, kita masuki acara yang pertama pembukaan, dan mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi, semoga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan malam hari ini akan dipimpin oleh Mbak Dewi dan Mas Adi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum
لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sesungguhnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pastikan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dikumandangkan oleh Mbak Devi Besulasati. Mudah-mudahan Allah memberi ganjaran pahala untuk yang membaca dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang ketiga, yaitu pembacaan lantunan shalawat Nabi yang dibawakan oleh Mbak Irma. Kepada Mbak Irma, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatan telah diberikan dari pembawa acara pada saya untuk menyenandungkan lantunan salawat Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Anal faqiru ilaihi
إليك acara yang keempat yaitu sambutan dari Bapak Konseling. OK 吗 ？OK， 好，那个我们印尼经济办事处的那个我们Norman组长，还有我们蔡司义的执行秘书吴秘书，还有我们那个台北市劳动局的谢小姐，那还有各位长官，我就不一一的称呼。小翠，不叫翻译。我准备好了，我在这。咦，dari Bu Syajie, saya sering办事处，terus dari perwakilan KIP Ibu Susi, terus Ibu Ispada. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OK， 我是那个基隆市政府那个社会处劳工行政科的科长，我姓陈。Saya perwakilan dari Dinas Sosial, Mr. Chen. 那个非常感谢大家哈，那个就是1个月1次的那个我们这个静心的一个礼拜仪式哈。那场地的关系，让大家稍微委屈一下，在这个场合。Ini acara rutin setiap bulannya, agak kurang bagus, mohon maaf. Kita使用。Kita akan berusaha untuk mencari tempat yang lebih layak lagi. 那我就因为谢谢你们对基隆市，尤其对台湾整个一个不管渔业或各产业之间的一个贡献。那市长很重视我们移工的一个权利的保障。Terima kasih untuk semuanya yang sudah bekerja di Taiwan, yang sudah di Cilong, semuanya terutama Bapak Gubernur sangat memperhatikan kita semua. 那也谢谢你们长期以来支持我们市长，那支持我们市政。Terima kasih yang selama ini sudah mendukung Bapak Gubernur dan juga pemerintah Cilong. 最后预祝大家身体健康，万事如意。Semoga semuanya sehat, semuanya lancar semuanya. 谢谢。谢谢，terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian telah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Konseling Gedung. Mudah-mudahan bisa memotivasi untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sambutan yang dari perwakilan dari KDI atau dagang ekonomi, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mr. Chen from Cilung City Department, Cilung City Government Social Department, and then Cynthia from Taipei City, Taipei City Government, Taipei City Hall, ya, Taipei City Government, dan juga Bu Ustadz Junior, terus ada Mbak Tantri dan teman-teman semua, terus ada dari Miss Wu from legislator, ya. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan berkumpul bersama di tengah-tengah negara lain masih menerapkan social distancing atau masih mencoba untuk meminimalisir penyebaran COVID. Kita di sini masih telah dapat berkumpul lagi bersama, berkumpul terus dapat kegiatan ini perlu kita syukuri bersama. Ini ada yang terjemahkan atau enggak? Enggak perlu ya? Ada yang terjemahkan? Ada yang terjemahkan? Enggak perlu. Mereka nggak ngerti, nggak perlu lagi. Oh gitu. Wes. Sudah kan tadi dari Mr. Chen kan berdiri, saya duduk. Can you explain to him that before he was stand up, I'm gonna sit down for giving the remarks. Mr. Chen, he was before stand up, right, giving his remarks, but I'm gonna sit down. Okay. Teman-teman sekalian, sebelumnya diucapkan juga terima kasih kepada Mr. Chen dari Cilung City Government yang sudah menyiapkan lokasi ini ya. Ini perlu diterjemahkan sepertinya deh, ada yang diterjemahkan nggak ya? Ya, sebelumnya kami dari AD Taipei, perwakilan Republik Indonesia di Taiwan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Cilung City Government yang sudah menyiapkan fasilitas ini untuk pertemuan, pelaksanaan kegiatan pengajian bagi teman-teman di TNI. 科长，不好意思，我要换一下。这个印尼办事处这边跟基隆市政府说，谢谢你们，因为给我们那么多的地方，给那么多的给我们，谢谢你，基隆市政府的照顾。 Dan juga terima kasih kepada ada dari Taipei City juga, Taipei City Government, Cynthia juga, dan juga dari saya juga datang. Terima kasih atas perhatiannya kepada pekerja-pekerja kami dari Indonesia. 台北的小姐们，也谢谢您给我们的支持，还有给我们的照顾，还有蔡摄影办事处的小姐，谢谢你照顾我们印尼朋友。 Kegiatan hari ini tentu perhatian bisa terselenggaranya dengan kegiatan hari ini bisa tempat karena ada perhatian dari pemerintah Taiwan itu ya. Dan teman-teman bekerja di sini mendapatkan berbagai, kalau saya boleh bilang, kenyamanan yang saat ini kita nyaman ya dibandingkan di negara-negara lain ya yang ada, bahkan di Indonesia pun masih mencoba untuk berupaya untuk meminimalisir pandemi ya. Jadi di acara-acara kajian seperti ini saya harapkan nanti bisa tetap kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang berada di Indonesia, pekerja-pekerja frontliners yang di garda depan, suster, dokter, terusnya keluarga kita semua bisa selalu diberikan kesehatan, dan juga semua mereka yang masih terdampak dari COVID ini tetap bisa cepat terlepas daripada masalahnya. Ada yang sakit, kemudian ada yang faktor kehilangan pekerjaan, ya, dan lain-lain. Kita nanti coba dari Pak Bu Ustadz atau tolong nanti bisa didoakan untuk saudara kita juga di Indonesia dan juga di negara-negara lain, mereka yang terdampak agar bisa cepat pulih
bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas undangannya. Ini salah satu kegiatan seperti ini, kegiatan yang kami dari KDI bisa melihat teman-teman itu bekerja berhasil atau tidak. Kalau di suatu negara ada pekerja migrannya, terus pada saat hari libur kita jarang melihat pekerja migrannya, berarti itu ada suatu tanda tanya, apakah memang mereka boleh keluarkah, ataukah uangnya cukupkah untuk keluar bekerja dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat di Taiwan, kalau hari libur seperti di TMS itu dikepung sama kita, betul ya? Dikepung sama orang Indonesia, apalagi kalau lebaran. Itu kalau lebaran isinya kita semua gitu ya, kita semua dari mulai sholat Idul Fitri, terus di G-nya 1 sampai 27 kita semua itu isinya ya. Tapi kalau kita lihat dari warga Taiwannya, saya sih belum dengar protes ya, tapi kayaknya nggak ada mungkin ya. Kalau ada juga mungkin minor, tapi itu pun bukan berarti satu faktor yang besar, tapi intinya mungkin mereka menerima toleransi itu gitu. Menerima perbedaan itu. Dari teman-teman sekarang bekerja di Taiwan, memang warganya menerima perbedaan, menerima toleransi, dan itu teman-teman salah satu yang perlu patut kita contoh lah, bahwa perbedaan, toleransi itu perlu kita hidup tinggi. Jadi teman-teman juga yang di sini ada teman-teman MB itu ada 270 ribuan sekarang, 270 ribu yang khusus Indonesia ya, 270 ribu. Jadi harapan dari KDI juga mudah teman-teman juga bisa menjaga persaudaraannya di sini, menjaga tetap silaturahminya, agar teman-teman bisa bekerja dengan baik di Taiwan. Teman-teman sekalian, Indonesia sebelumnya memperlakukan penempatan PMI ke seluruh negara ya, termasuk Taiwan. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada teman-temannya kembali ke Indonesia cuti nggak bisa balik lagi, ada yang mau proses nggak bisa balik lagi, nggak bisa berangkat gitu ya. Sekarang sudah dibuka, jadi teman-teman yang mau berangkat nanti, yang sudah berproses tertunda kemarin mungkin akan datang nanti ke sini dan akan harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di Taiwan, itu karantina. Jadi kalau ada saudara-saudaranya, temannya yang berada di Taiwan, sampaikan bahwa ingat, karantina itu tidak mudah. 14 hari dalam rumah itu nggak mudah ya. Dan itu sepertinya kalau di Taiwan itu dimonitor oleh teknologi, nggak tahu lewat HP atau apa ya, jadi benar-benar nggak bisa keluar. Dan kalau keluar itu denda maksimal sampai 1 juta NT yang saya tahu. Jadi sekarang miliar atau kemudian. Jadi teman-teman jadi bisa sampaikan ke saudaranya, rekannya yang mau datang ke Taiwan, sudah mulai persiapan datang ke Taiwan, sampaikan sampai ke Taiwan harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu karantina 14 hari. Dan itu benar-benar kelak di rumah, nggak bisa kemana-mana ya. Dan itu kita sudah pernah menangani yang suspek dan lain sebagainya, dan memang menurut pengakuannya bahwa berat untuk melaksanakan karantina itu. Jadi tolong ya disampaikan, jangan sampai kita yang datang ke sini ke Taiwan malah kita melanggar juga aturan yang berlaku di Taiwan. Nah sekarang teman-teman tahu bahwa Taiwan sudah mulai melonggarkan relaksasi, mulai melaksanakan relaksasi terkait dengan pandemi ini. Jadi kita berkumpul sini kan dempet-dempet nih. Jadi saya tanya, sepertinya kalau pakai masker nggak apa-apa ya, tapi kalau nggak pakai masker harus jaga jarak gitu ya. Oke teman-teman, dimohon tetap untuk mengupdate informasi terkait dengan pandemi ini. Jumlahnya di Taiwan sekarang berapa? Sekarang kalau nggak salah 488, tapi kasusnya adalah kasus impor. Lokalnya sudah berapa ratus hari nggak ada. Jadi saya tahu ya, 488 itu kalaupun ada penambahan itu kasus impor dari luar negeri. Dari lokalnya itu tidak ada. Jadi teman-teman yang bekerja di sini patut disyukuri, relatif lama dibandingkan berada di luar wilayah Taiwan ya. Tolong disyukuri, karena dampak dari COVID ini cukup berat di negara lain. Kita mungkin teman-teman tahu atau tidak, banyak teman-teman saudara kita yang terdampak itu ada PHK ya,
ada yang pengurangan gajinya, ya, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman di sini masih bisa bekerja, masih bisa berkumpul, masih bisa menjaga keluarganya. Dan itu patut teman-teman syukuri ya, sudah benar-benar dijaga. Dan kami dari KDRI mengharapkan teman-teman menjaga profesionalisme kerja. Teman-teman PMI di sini tujuannya bekerja, ya, berorganisasi mangga silahkan, tapi tujuannya bekerja. Kami dari KDRI tidak pernah melarang teman-teman berorganisasi. Di Taiwan ini yang saya tahu organisasi PMI sudah lebih dari 100 mungkin lebih, ya, 150 lah katakanlah. Ada yang di Indonesia yang sudah ada di sini buka lagi, ada yang buka di sini. Tujuannya tentunya itu baik semua, tapi jangan sampai menjadi kotak-kotak, ya. Jangan sampai organisasi menjadi teman-teman berkotak-kotak, karena tujuan dari organisasi sebenarnya untuk membantu. Gimana caranya teman-teman yang di luar tidak masuk organisasi mungkin bisa dibantu untuk menyalurkan, berkumpul ke teman-teman yang baru. Di situ ada warganya mungkin satu daerah asal, berkumpul di situ kan bukan juga berkenalan dengan teman-teman yang lain, jadi tidak sendirian. Jadi kita tolong teman-teman di Taiwan itu tidak dilarang untuk berorganisasi, berserikat tidak dilarang, tapi tolong jangan sampai organisasinya itu membuat kegiatan sehingga teman-teman kerjanya jadi malah nggak konsentrasi, ya. Ini ya teman-teman satu kesini tujuannya bekerja, teman-teman tanggung jawabnya itu ke pengguna teman-teman, ya, ke penggunanya. Jadi bukan tanggung jawab jangan sampai ke organisasi, habis itu nomor 2 jangan sampai, ya. Yang pertama teman-teman adalah bekerja di sini. Organisasi silakan di teman-teman di Taiwan masih diberikan kebebasan untuk berkreativitas, untuk berorganisasi, untuk bersosialisasi, untuk bertemu dengan rekan-rekan lainnya, ya. Dan itu teman-teman silakan dipergunakan waktunya sebaik-baiknya, tapi jangan sampai mengganggu pekerjaan. Ingat tujuannya harus profesional. Kayak di Indonesia harus profesional. Profesional itu apa? Teman-teman harus bisa menjaga antara hak sama kewajibannya, ya. Dan ini datang ibu-ibu semua, ya. Bapaknya masa cuma 5 orang, ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini kita ada di sini. Saya kan tahu. Ya udah. Selanjutnya kita dari KDRI memahami bahwa bekerja ke luar negeri itu tidak mudah. Tidak mudah tiba-tiba ya teman-teman ini datang dari kami membayangkannya datang ke luar negeri. Sebelumnya mungkin belum pernah ke Taiwan, datang dan langsung berinteraksi dengan pengguna. Ini khusus yang ibu-ibu, ya, di sektor domestik, langsung interaksi dengan mereka yang berbeda budaya, beda agama, beda kebiasaan, beda semuanya. Yang teman-teman makan pakai tangan, pakai sendok, makan pakai sumpit, ya. Iya kan, ya. Pakai tangan, satu pakai sumpit, ya kan. Yang ada orang Sunda datang ngomongnya halus, ketemu orang sini keras, ya. Masalah bisa muncul pada saat datang dengan kondisi yang berbeda. Tapi minta tolong teman-teman, halo, dengerin? Kalau kamu bisa tutup nih. Gini, kami di KDRI banyak menerima pengaduan teman-teman, ya. Teman-teman interaksi dengan pengguna kita bisa membantu, tapi itu faktor utamanya teman-teman semua. Kalau teman-teman mengalami permasalahan dengan kerjaan, gaji tidak dibayar atau kurang dibayarnya, atau kondisi kerja yang kurang baik, atau pekerjaannya yang berlebih, itu mungkin masih diselesaikan. Tapi hubungan emosional pekerja sama pengguna itu teman-teman yang harus bisa mengaturnya, ya. Jadi pengaduan banyak masuk nih ke KDRI, itu biasanya curhat karena satu misalnya penggunanya marah-marah terus komplain akhirnya ke kita. Nggak apa-apa, tapi orang marah-marah itu kan haknya, ya. Tergantung kita mau menerimanya sejauh mana gitu, ya. Dia majikan atau pengguna, teman-teman pekerja diocehin mulu, mungkin yang bukan marahin atau diocehin, ya. Itu tergantung dari teman-teman bisa menerimanya gimana. Kalau dijadiin masalah, dimasukin ke hati jadi masalah gitu. Tapi kalau nggak dimasukin ke hati, ya nggak jadi masalah gitu. Jadi bekerja itu adalah seni. Jadi teman-teman gimana caranya bisa
bisa masuk ke hubungan yang lebih baik jauh daripada hanya profesionalisme saja. Ya, kita untuk bisa ngatur. Tapi kalau yang datang ke sini saya yakin sudah dekat dengan penggunanya, karena kalau enggak pasti nggak bisa datang ke sini. Ya, jadi ini kalau sampaikan ke yang lain yang kira-kira baru di film ini kurang lebih ada 4.000. Ini kayak Mbak Tantri ini kan keluar bisa kapan aja keluar rumah, ya. Ya gitu. Jadi kan hubungan emosional sama penggunanya udah bagus, gitu kan. Nah teman-teman nanti coba kalau ada yang belum emosional bagus, dibantu gimana caranya. Emosional dengan pengguna itu sangat penting karena apa? Itu bisa membangun kenyamanan kerja. Ya, kalau udah nyaman kerja, emosional terbangun, ya depannya itu masalah bisa akan semakin minim, akan makin terhindari. Ya, jadi ini dari pengalaman kami di KDI menangani masalah teman-teman, umumnya banyaknya yang curhat yang masuk ke KDI, bukan substansi ketenagakerjaan. Ya, jadi teman-teman minta tolong dibantu lagi teman-teman lainnya yang kiranya masih ada tentang itu. Terus yang lainnya, kami dari KDI tentunya ingin menyampaikan permohonan maaf. Kami menyadari bahwa banyak telepon yang masuk ke KDI tapi ada yang belum terespon. Karena di HP saya masih ada 150 nih pasang belum direspon sama saya. Satu hari 150, ini hari ini belum saya jawab 150 gitu ya. Jadi kami dari KDI masih mencari solusi gimana caranya supaya bisa menjawab teman-teman, bisa data kegiatan ini juga, bisa data kegiatan lain juga, organisasi lain. Kami di KDI bidang tenaga kerja 11 orang, teman-teman 270.000 ya. 1% telepon kita udah kita ganti dulu kan. Dan ya kita coba upayakan mencari jalan gimana caranya ini semua bisa mengakomodir semua, tapi memang pada dasarnya bahwa kami juga di KDI manusia, satu hari 24 jam, kita juga butuh tidur, kita juga butuh makan dan lain sebagainya, tapi kita tetap berusaha untuk melayani teman-teman seoptimal kita, karena kami dari KDI Bidang Tenaga Kerja ya, kami ini, saya ini yang pelayannya teman-teman di sini semua ya. Ini jangan kebalik ya, kita ini, saya ini pelayannya teman-teman ya. Kami sadar kami melayani teman-teman belum maksimal, tapi kami coba setiap hari mencari solusi yang terbaik, memperbaiki gimana caranya lebih optimal lagi melayani ya. Seperti hari ini kita bisa datang, tapi jangan-jangan hari ini pun ada kegiatan lain yang diundang yang kita tidak bisa datang misalnya. Itu kan perlu kita carikan solusinya. Tapi apapun yang terjadi, bahwa kami tetap mencoba maksimal untuk memperbaiki setiap hari pelayanan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman nanti di sini juga artinya bisa bekerja lebih nyaman lagi. Tapi kami minta mohon ke teman-teman, kalau ada masalah, yang pertama ditelepon konseling 1955 ya, karena konseling itu rumahnya besar. Jadi rumahnya besar, kapasitasnya besar, sumber dayanya besar ya. 1955 disiapkan oleh Taiwan, dan mereka memiliki juga pelayanan di daerah-daerahnya ya. Tapi kalau KDI 11 orang ya. Jadi teman-teman coba menggunakan saluran pelayanan yang tersedia di Taiwan, terserah, tapi utama harus ke 1955. Kedua, agensinya, sebenarnya kebalik, harusnya agensi yang dulu yang pertama. Kedua, baru kalau misalnya mempan, baru 1955, terakhir saluran lain silakan organisasi, terakhir baru KDI. Kalau yang udah mentok semua silakan teman-teman masuk KDI, silakan ya. Kita tetap terbuka untuk membantu teman-teman semua. Terus teman-teman, selanjutnya kami juga masih mendapat pertanyaan yang khususnya para ibu sudah mau 14 tahun ya. Siapa tahu yang di sini udah berapa tahun ini? Ya. Hah? Udah ada 14 tahun ini? Ya, kami dapat pertanyaan, Pak, 14 tahun masih bisa perpanjang nggak? Itu bukan kewenangan KDI ya. Teman-teman kan teman-teman kerjanya di Taiwan. Tentunya aturan itu yang buat adalah Taiwan. Jadi Taiwan yang memutuskan. Jadi kalau tanya ke KDI ini juga pasti nggak tahu gitu ya. Bisa perpanjang lagi tidak. Cuman pertanyaan saya, kalau udah 14 tahun kenapa masih mau perpanjang?
nggak melihat dari masanya ya. Saya mau lihat itu kalau pertanyaannya sampai ke KDI ke saya, Pak udah 14 tahun bisa perpanjang nggak? Itu pemikirannya saya mau balik. Berarti teman-teman bekerja di Taiwan itu memang nyaman dan ada hasilnya. Betul ya? Betul ya? Fakta loh ini, fakta ya. Yang sektor badan hukum, pabrik dan sebagainya juga ada yang menanyakan udah berapa tahun masih nanyakan dulu ke kita, bisa perpanjang nggak? Pak yang 20 tahun itu benar nggak sih gitu ya? Dan ini fakta-fakta bahwa teman-teman itu nyaman dan hasilnya kerja di Taiwan. Terlepas ada kekurangan ya. Ingat bahwa dunia itu nggak ada yang sempurna, termasuk juga tentang aturan bagaimana terkait dengan tenaga kerja atau pekerja migran itu nggak ada yang sempurna ya. Jadi kalau dicari kelemahannya, kesalahannya sih ada aja, tapi faktanya adalah bahwa teman-teman di sini kerja, kami melihatnya cukup nyaman teman-teman dan bisa dapat hasil untuk yang dikirimkan ke keluarganya. Ya, jadi kita coba toleransi juga bahwa apa yang diberikan fasilitas oleh pemerintah Taiwan tentunya ada kekurangan dia, tapi kita mesti melihat ada positifnya dia, diakui ya, benar ya. Kalau nggak ada, kalau positifnya, kalau banyak negatifnya tentu nggak akan sampai 14 tahun. Ya, fakta. Tapi kekurangan iya ada, benar. Ya, tapi kita harus melihat kekurangan itu, yakin bahwa itu pasti akan diperbaiki terus menerus. Gitu, ya. Dan kita apresiasi juga, teman-teman harus apresiasi juga kepada Taiwan yang sudah memberikan kenyamanan teman-teman bekerja. Dengan cara gimana mematuhi semua peraturan yang berlaku di Taiwan. Ya, yang pasti ya, jangan sampai kabur, biar pasti satu ya, jangan kabur. Ya, kalau teman-teman ada yang melihat tahu temannya ada yang kabur ya cepetan aja disuruh pulang, masih sehat itu kan. Nanti misalnya kalau sudah sakit itu udah agak kompleks penanganannya ya. Artinya pada saat negara harus hadir menangani kaburan sakit itu solusinya kecil sedikit loh, karena endingnya itu kaitan dengan uang biasanya. Biaya rumah sakit saya akan biayain ya. Nanti kalau pemerintah nggak bisa bayar, pemerintah salah nggak hadir, tapi yang kabur siapa kan gitu ya. Jadi kita harus lihat konsekuensi bahwa apa yang kita lakukan itu konsekuensinya kita harus tahu ya. Jangan artinya terus-menerus bahwa kita melihat bahwa apa yang kita lakukan konsekuensi itu harus berbalik, bahwa negara harus terus hadir terus-menerus, itu tidak yang seperti itu ya. Teman-teman, satu bahwa teman-teman bekerja di sini harus ikutin aturan yang berlaku di Taiwan sebagai salah satu penghargaan juga bahwa teman-teman sini bisa bekerja dengan nyaman dan dapat hasil ke Indonesia. Terus selanjutnya teman-teman, ini yang udah perpanjang kontrak berkali-kali, apakah dokumennya dilegalisasi kembali di KDI nggak ya? Legalisasi ya. Ini perbandingannya sih kita melihatnya masih agak jauh ya antara dokumen yang masuk dengan teman-teman yang perpanjang. Jadi mungkin sebagian ada yang belum perpanjang dokumennya di KDI, perpanjang dokumen artinya legalisasi dokumen kerja di KDI. Maksudnya itu apa? Jadi gini teman-teman, itu kan pekerja migran Indonesia bekerja di Taiwan mengikuti aturan di Taiwan. Tapi ingat bahwa teman-teman adalah warga negara Indonesia. Kalau warga negara Indonesia berarti harus mengikuti juga aturan Indonesia. Teman-teman keluar negeri itu dua aturan diikuti. Aturan Indonesia dijalani sebelum berangkat, sampai luar negeri ikutin aturan yang berlaku di negara tempat penempatan. Kalau perpanjang dilihat aturan Indonesia-nya saya ada yang kurang nggak ya, belum bisa lengkapin. Karena pada saat teman-teman perpanjangan kontrak itu teman-teman mengikuti aturan yang di Taiwan, yang betul nggak? Perpanjang melalui Kementerian Tenaga Kerja Taiwan. Tapi pemerintah Indonesia belum tahu teman-teman itu perpanjang kontrak. Kalau nggak tahu, tidak terdata, berarti pasti ada salah satu persyaratan yang belum masuk lagi, belum diperpanjang. Contoh BPJS-nya misalnya, terusnya kontraknya juga belum diketahui oleh kita perpanjangan seperti apa ya. Dan itu salah satu untuk mempermudah kami pada saat menangani teman-teman apabila nanti ada masalah ya. Mungkin itu aja sih kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, dan tadi yang saya sampaikan, mohon maaf kalau masih ada banyak hal dari pelayanan kami dan kita tenaga kerja di KDKIP yang kiranya belum bisa memfasilitasi teman-teman semua, tapi kami tetap berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Dan kalau ada yang ternyata di luarnya dia WhatsApp ke saya belum terjawab, saya mohon maaf, masih berusaha untuk menjawab
ratusan WhatsApp ini, dan kami masih mencari solusi dengan caranya memfasilitasi telepon-telepon yang masuk ke hatinya. Begitu teman-teman, sekali lagi terima kasih dan saya melihat bahagia hari ini bisa terkumpul. Ini satu kegiatan yang positif. Terima kasih Mbak Raja atau siapapun yang melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih juga pemerintah Kota Pilung dan juga dari pemerintah Kota KIP dan lainnya yang telah hadir untuk acara hari ini. Tetap diteruskan kegiatan-kegiatan positif, hindari kegiatan-kegiatan negatif. Ingat jangan boros-boros. Ingat bahwa saat ini masih ada pandemi. Teman-teman mohon berdoa, mendoakan saudara kita yang ada di Indonesia dan jangan lupa disyukuri benar teman-teman masih di sini ya. Benar-benar harus disyukuri benar-benar karena banyak dari mereka yang terdampak lagi berkaitan dengan COVID, bahkan negara aja mengalami kesulitan gitu ya dari sisi finansialnya gitu ya. Jadi mohon teman-teman disyukuri bahwa masih ada di sini dan mohon dihargai segala sesuatu yang diterima di Taiwan. Ini itu yang bisa disampaikan. Kami terima kasih atas undangannya. Suatu kehormatan bagi kami berada di sini. Kalau kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang perwakilan dari Chelsea Francisco. Chelsea. 大家晚安。今天是帮那个，就是我们每次去年的时候办的时候，有一个陈秋文理事长，他今天在高雄不能来，然后有特别打电话跟我讲说，虽然这个月我们办公室特别忙，还是要过来一下。对，就是感谢雅顿每次都很辛苦在帮忙张罗这些事情。那我们办事处就是大家有任何问题都可以来找我们帮忙，但是因为语言不通的关系，所以常常需要请雅顿帮忙，大家帮忙翻译。那所以就是因为有几位朋友也有去过我们办事处，那有问题都可以来问，没有关系，我们都会尽量帮忙大家。谢谢。mau dipanggil nggak? 大家都听得懂吗？不好意思。Nah, ini perwakilan dari legislatif Chelsea. Ya, nanti kalau hari ini sebenarnya ibu yang satunya Chen Chou-wen Huizang. Biasanya dia yang datang, tapi karena ini dia pergi ke Kaohsiung, jadi nggak bisa datang. Nah, bila nanti kalau teman-teman ada masalah apa aja, boleh nyari ke mereka. Tahan, Oke. Terima kasih, cuman begitu aja kok ngomongnya. Terima kasih. Oke. 那就很高兴今天可以认识那个诺曼组长跟那个我们台北市政府的朋友，这样子，谢谢。Hari ini sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Norman. Terima kasih. Oke, 谢谢大家。 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah sambutan dari Bapak Norman perwakilan KDRI yang sudah menyampaikan sambutannya dengan ramah-ramah. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga perwakilan dari Miss Legislatif, Miss Wu, kami ucapkan ribuan terima kasih. Ya, kita lanjutkan acara selanjutnya. Jamaah Cilung tercinta, ayo kita ngaji bersama, mendengarkan Mau'izatul Hasanah, semoga ilmunya berkah barokah. Ya, selanjutnya nanti kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustazah Ibunda Junior ya. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW untuk mengiringi beliau menyampaikan Mau'izatul Hasanah. Shallallahu Nabi Muhammad.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Salatullah kepada Ustazah Ibunda Junior dengan segala hormat kesempatan saya haturkan. Semoga. Terima kasih Mbak Ena. Yang terhormat Bapak Darman selaku perwakilan dari bidang ketenagakerjaan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di KIP. Semoga diberikan kesehatan yang luar biasa bersama dengan tim ya, karena beliau harus banyak menghandle kita semua sekitar 270.000 penduduk Indonesia. The Honorable Mr. Ditbu as the representative legislative of Chilean City Government. Thanks for coming and supporting for us that we are engaged staying here. Hopefully this event will be running well. And also thanks for my friend Cynthia. Thanks for coming and join with us. Terima kasih Bu Tantri dan teman-teman semua yang memfasilitasi saya untuk bisa bertemu dengan teman-teman di film. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Ilahi atas karunia-Nya berupa kesehatan dan segala kenikmatan sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul. Meskipun tadi saya lihat teman-teman agak kesulitan menemukan tempat ini ya. Jadi mungkin memang baru dilaksanakan di sini sehingga agak kesulitan. Mudah-mudahan tidak mengurangi niatan kita untuk berada di majelis ilmu dan semoga niatan kita datang ke sini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala. Semoga nanti kita termasuk hamba-hambanya yang bisa hidup berdampingan dengan beliau di yaumul akhir di surga yang memang kita harapkan. Amin. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mengucapkan banyak terima kasih ke panitia. Kali pertama saya datang ke Cilung. Dan kali pertama saya jumpa dengan teman-teman di sini. Beberapa kali ketemu tapi di on air ya Mbak Ir. Ketemu di on air, ketemu Pak Norman juga kalau lagi ke KDI dalam acara on air juga itu. Alhamdulillah bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan nanti bisa menguatkan kita baik selama di Taiwan ataupun nanti selepas kita di Taiwan kembali ke tanah air tercinta. Amin. Pasti semuanya ingin pulang ke sana ya. Ada yang mau tinggal di sini lebih lama. Tadi ada yang nol. Bagaimana kalau lebih dari 14 tahun gitu ya Pak Rahman? Ya. Jadi mungkin persoalan-persoalan itu yang juga teman-teman
pikirkan saat ini, sehingga saya menanyakan bagaimana kabarnya dan lain sebagainya. Sebelum saya menyampaikan, ya bukan menyampaikan sebetulnya Mbak Irma, jadi sekedar ngobrol saja. Saya sampaikan, ya sharing. Kalau Pak Norman ini bidangnya di ketenaga kerjaan, tapi sebetulnya saya adalah petugas kesehatan. Jadi biasanya kalau Pak Irma minta saya itu ya ceritanya tentang kesehatan gitu. Tapi kali ini saya ingin bercerita yang lain di luar kesehatan. Namun sekiranya teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut tentang kesehatan, kami persilakan. Baik, teman-teman yang berbahagia, hari ini adalah 10 Muharram. Muharram adalah bulan pertama di penanggalan Zulhijjah. Kalau orang-orang Jawa biasanya mengenalnya juga bulan Asyura. Bulan Asyura yang dalam kehidupan sehari-hari aplikasinya itu yang paling menonjol adalah kita tidak boleh melakukan banyak kegiatan yang sifatnya membawa keburukan atau kezaliman. Bahkan beberapa suku tertentu mereka akan menghindari acara pernikahan, khitanan, kumpul-kumpul dan lain sebagainya pada bulan Muharram atau bulan Asyura. Ya, Muharram adalah bulan yang dimuliakan tentunya setelah bulan Ramadan, karena sudah ada warning atau sudah ada rambu-rambunya Muharram, haram. Jadi diharapkan di bulan Muharram ini kita akan banyak ataupun meningkatkan perbuatan-perbuatan baik kita, kemudian menghindari perbuatan-perbuatan yang memang dilarang agama. Ya, jadi menghindari. Kenapa? Karena pada bulan Muharram ini akan pahala yang didapatkan ketika melakukan suatu perbuatan itu akan berlipat. Demikian pula ketika ketika melakukan kezaliman, maka juga akan bertingkat pula dampaknya. Apa bedanya dengan bulan Ramadan? Jelas kalau bulan Ramadan bulan yang paling istimewa. Ketika ada kebaikan maka pahalanya berlipat, tetapi ketika ada keburukan maka tidak berlipat. Namun kalau bulan Muharram dua-duanya berlipat ganda. Baik. Nah, kalau bulan Muharram itu adalah bulan pertama, maka sebetulnya sama kedudukannya dengan tahun baru dalam bulan Masehi. Mestinya kita bisa merayakannya sama seperti merayakan tahun baru Masehi. Ya, seperti tahun baru Masehi kita bergembira untuk menyambut bulan Ramadan. Iya. Tahun baru yang Muharram itu adalah tahun baru Islam, sementara tahun baru yang dalam penanggalan Masehi ya tahun baru yang istilahnya apa ya Pak? Konien ya. Ya konien ya yang 1 Januari. Mestinya kita bisa melakukannya sama atau bahkan lebih dari yang tahun baru Masehi atau penanggalan yang wajibnya yaitu 1 Januari. Berbicara tentang kebaikan pada bulan Muharram yang tadi disebutkan, diharapkan kita bisa memperbanyak kebaikan dan mengurangi kezaliman, maka tentunya kita tidak bisa lepas dengan yang namanya akhlak. Akhlak, ya, akhlak itu adalah suatu bagian yang bisa dijadikan tolak ukur apakah seseorang itu dalam kondisi baik dalam melaksanakan perintah agama atau kebalikannya.
Akhlak bagi seorang muslim itu merupakan bagian yang inti dan ibadah tertinggi dalam ajaran Islam. Sehingga tidak beragama seseorang itu kalau kita tidak melihat kebaikan akhlaknya. Bagaimana kita berperilaku sehari-hari tentunya tercermin dari perilaku yang dituntunkan atau diajarkan oleh Rasulullah. Laqad kana Allahi fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada suatu contoh atau suri teladan. Nah ini, jadi ada contoh ataupun suri teladan yang memang harus kita tiru. Bagaimana kita mengkaitkan akhlak ini dengan bulan Muharram? Ya, cara mengkaitkannya ya sama tadi saya sampaikan. Bagaimana teman-teman berperilaku, berakhlak ketika menyambut bulan Masehi, tahun baru Masehi yang jatuh di 1 Januari. Dan tadi saya sampaikan mestinya bisa lebih. Jadi yang mestinya yang paling utama adalah introspeksi diri. Introspeksi diri, apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan, apa yang harus saya tingkatkan. Teman-teman, kalau habis kontrak setiap setahun itu ada evaluasi kontrak enggak? Enggak ada. Kalau evaluasi dari diri sendiri, misalnya pada saat tahun ini, tahun Muharram saat ini, saya ingin gaji saya naik, saya ingin tabungan saya lebih banyak, saya ingin memberikan anak-anak saya sesuatu, saya ingin membeli tanah dan lain sebagainya. Jadi salah satu cara untuk memperbanyak amal soleh itu adalah menetapkan dulu tujuan, kemudian setiap setahun sekali itu dievaluasi. Di pertengahan tahun itu juga seyogyanya ada evaluasi proses atau kita introspeksi diri. Nah, berkaitan dengan introspeksi diri yang tadi amal soleh, maka kita bisa menilai tingkat ketaatan kita dengan membuat sholat saya hari ini sudah genap belum 5 waktu. Kalau sudah genap, apakah sholat saya tepat waktu? Belum misalnya. Jadi saya yakin teman-teman itu tidak mudah untuk mengatur waktunya untuk bisa kumpul-kumpul seperti ini. Belum tentu 1 bulan dapat libur. Kalau dapat libur biasanya sudah diatur. Berangkat pagi kemana dulu. Sama. Ketika kemudian pelaksanaan ibadah sholat itu sebagai suatu tiang agama yang utama, saya yakin teman-teman tidak semuanya bisa melaksanakan dengan tepat waktu, karena lihat kondisi, oh ternyata pas adzan aponya atau amannya lagi pengen ke kamar mandi, jadi membantu atau sedang sebagainya. Jadi pada akhirnya itu akan menjadi catatan teman-teman semua. Ada target, ada yang memang dipinginkan, kemudian apa kenyataannya di sehari-hari. Apakah tahun depan akan masih seperti ini atau nanti akan bisa ditingkatkan? Oh, lagi ngumpul-ngumpul di TMS, terlalu jauh ya TMS dari sini ya. Iya. Jadi sedang kumpul-kumpul hari Ahad, ternyata ada teman kita yang membawa kotak amal keliling, kemudian minta bantuan kita. Apakah kita ikhlas menaruh kita koin kita 50 NT atau lebih berat? Tahun ini seperti apa? Tahun depan seperti apa? Jadi yang sederhana saja, tidak yang muluk-muluk. Jadi introspeksi diri bisa dilakukan harian dengan cara membandingkan per hari, kemudian per minggu, kemudian per
bulan dan pada akhirnya 1 tahun sekali itu akan menjadi suatu jabatan. Yang kedua itu untuk memanfaatkan bulan Ramadan untuk dalam meningkatkan akhlak, yaitu menjauhi perbuatan maksiat. Jadi jelas karena bulan Muharram namanya saja bulan haram gitu. Bulan haram sama ya seperti di tanah suci itu Mekah dan Madinah itu disebut tanah haram. Artinya pada saat semua orang memasuki wilayah Madinah ataupun Mekah, maka haram melakukan perbuatan yang memang dilarang oleh Allah. Muharram, diharapkan melakukan suatu perbuatan yang sifatnya buruk atau tidak disukai Allah. Apakah bulan lain boleh? Ya enggak, cuman pada bulan Muharram itu akan dilebihkan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak puasa. Teman-teman mungkin kemarin mulai tanggal 9 ada yang sudah melaksanakan. Kemudian dari tanggal 1 dari tanggal 1 malah dari tanggal 1 alhamdulillah. Jadi ada dari tanggal 1 dan paket puasa bulan ini banyak sekali ya. Paket puasa bulan ini itu betul-betul banyak sekali karena sambung menyambung, mulai dari Senin Kamis, kemudian yang tidak bisa mulai tanggal 1 itu ya, mulai Senin Kamis kemudian nyambung puasa Tasu'ah, kemudian Asyura 1 hari sesudahnya nyambung lagi ke Ayyamul Bid. Jadi memperbanyak ini puasa. Kalau kaitannya dengan puasa sebetulnya yang memang kami di bidang kesehatan sudah tidak meragukan lagi kemanfaatannya bagi kesehatan, karena kalau biasanya teman-teman putri ini bingung nyari diet untuk detox, gimana caranya badannya kurus kemudian racun-racunnya keluar, tapi sebetulnya ada cara yang lebih alami yaitu dengan puasa. Ketika kita mulai berpuasa maka racun itu dikeluarkan, kemudian pada saat kita berbuka itu kondisinya memang sudah dalam kondisi bersih. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat itu pada bulan Ramadan ini, nah ini dalam suatu sirah Nabi, Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, luaskanlah belanjamu pada bulan Muharram. Tapi hati-hati ya, luaskanlah belanjamu bukan berarti tadi ya belanja ke mall, belanja segala macam, tapi maksudnya luaskanlah belanjamu ini pada bulan Muharram ditujukan kepada keluarganya. Artinya kita bersedekah lebih kepada keluarga terdekat kita, kemudian kepada orang-orang yang memerlukan, termasuk kepada yatim piatu. Jadi meluaskan belanja kita kepada saudara-saudara kita. Nah, memang pada saat kita berbicara tentang meluaskan belanja, dalam hal ini adalah kaitannya sedekah dan infak, sedekah ataupun zakat itu sangat tidak mudah. Tetapi ada suatu rahasia bahwa ketika kita dalam kondisi tidak lapang, artinya keuangan kita sedang diuji karena dalam kondisi keterbatasan, dan kita ikhlas atau tidak berkeberatan menyumbangkannya atau memberikannya kepada orang lain, maka insya Allah akan mendapatkan ganti yang lebih. Jadi tidak usah susah kalau uangnya tinggal sedikit, kuncinya malah satu, buang uang itu. Buang uang itu. Uangnya tinggal 1 NT, buang uang itu. 100 NT, buang uang itu. Buang kemana? Buang kepada orang yang membutuhkan. Insya Allah dalam waktu dekat akan mendapatkan ganti yang lebih. Dan itu sudah tidak bisa didebat lagi aturan itu.
Teman-teman mungkin berpikir gaji saya di sini sekian, tapi kalau dihitung pengeluarannya untuk anak, istri, untuk keluarga yang di Indonesia mungkin tidak akan bisa dihitung dengan kalkulator. Ya, itulah rahasia Gusti Allah. Lebih dipentingkan dulu Bunda. Lebih dipentingkan dulu terkadang dengan untuk menyisihkan rezekinya kepada kaum duafa. Iya, jadi seperti itu. Jadi luaskanlah belanjamu pada bulan Muharram. Dalam konteks ini adalah memperluas sedekah. Kemudian yang terakhir ini adalah berbuat baiklah untuk diri sendiri dan orang lain. Berbuat baiklah untuk diri sendiri dan orang lain, ini saya mengartikan untuk diri sendiri itu adalah menjaga kesehatan, untuk orang lain juga memberikan kenyamanan untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk diri sendiri, apakah teman-teman sudah merasa cukup mengkonsumsi makanan yang bergizi selama ini dalam sehari-hari? Teman-teman yang bekerja di pabrik, apakah bisa menyempatkan waktu makan 3 kali dengan kualitas gizi yang baik? Gizi yang baik bukan berarti mahal, cukup sayur protein, sayur dan protein, dan yang lebih utama adalah buah dan air putih. Kebiasaan kita di Indonesia, saya belum makan kalau belum ada nasi. Meskipun di depan kita ada ini, kita sudah makan ini pagi, saya belum sarapan karena belum makan nasi. Nah, ini COVID-19 itu sebetulnya musuhnya adalah daya tahan tubuh. Ketika teman-teman daya tahan tubuhnya, sistem imunnya itu bagus, insya Allah ditambah dengan upaya 3M. Bukan mengubur menguras ini ya, bukan kaitannya dengan demam berdarah, tapi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. 3M dalam melawan COVID. Jadi daya tahan tubuh yang sehat, kemudian konsep 3M, memakai masker, mencuci tangan, memakai masker dan sebagainya. Nah ini mungkin saya bukan mengkritik, tapi ini menjadi catatan untuk kita semua. Kita sempat lengah gitu ya, sempat lengah ketika pandemi ini mulai berakhir di Taiwan. Kita sudah mengurangi cuci tangan kita sudah tidak lagi banyak membawa hand sanitizer atau semprotan untuk cuci tangan kita dan sebagainya. Sementara teman-teman kita di Indonesia masih sangat kesulitan untuk menangani ataupun menurunkan angka COVID ini. Saya sudah kehilangan beberapa relasi saya, dokter, perawat dan lain sebagainya yang mereka meninggal karena COVID ya. Jadi menjaga agar tubuh kita tetap sehat, kemudian menjaga orang lain supaya orang lain juga tetap sehat. Ya bagaimana? Ya tadi, maskermu adalah menjagaku, maskerku akan menjagamu. Artinya pada saat saya mengenakan masker, saya akan membuat orang lain tidak tertular, dan ketika orang lain menggunakan masker, maka itu akan kecil kemungkinannya menular kepada kita. Jadi kita manfaatkan momen bulan Muharram ini sebagai suatu upaya untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan akhlak kita. Tadi yang pertama, kita bisa melakukan introspeksi diri, memperbanyak amal, menjauhi kemaksiatan, memperbanyak puasa di bulan Muharram mulai tanggal 1 sampai ya seterusnya semampu kita. Buat teman-teman yang bekerja di pabrik yang memang tidak kuat ataupun di perumahan juga karena suatu kondisi, maka tidak menjadi suatu hal yang diutamakan pun tidak masalah. Kemudian yang terakhir adalah menjaga diri sendiri, juga menjaga orang lain. Saya pikir tidak elok rasanya kalau saya berbicara panjang lebar dengan situasi yang seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kembali
sekali lagi saya menghimbau pada diri saya sendiri juga kepada teman-teman semua, ayo kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai suatu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sama seperti pada saat kita di bulan Ramadan. Masih ada 20 hari. Masih ada 20 hari. Yang belum sempat, ayo kita manfaatkan. Yang sudah bisa memanfaatkan, ayo kita tingkatkan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah mau'idhatul hasanah yang telah disampaikan oleh Ustazah Hajah Yuniar. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa mengambil hikmahnya, dan marilah kita bersama berusaha mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita bisa menjadi umat Islam yang telah baik lagi, yang lebih baik lagi, yang tentunya kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz Fikri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Doa. Sebelum saya memimpin doa, saya mohon kepada para jamaah untuk 3 menit atau 5 menit HP-nya mohon di off, karena kita akan meminta kepada yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha. Maka dari itu saya mohon sudinya sedetik atau 5 menit aja untuk meng-off, karena kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal bulan Islam ini mudah-mudahan apa yang Ustazah Junior itu mengingatkan kita, yaitu untuk mengintrospeksi diri, yaitu dengan petuah-petuahnya, yaitu dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memimpin doa, sedikit saya menyampaikan, yaitu di awal bulan Muharram ini marilah kita bersama-sama yaitu meningkatkan rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang selalu kita indahkan ya. Yang pertama itu rukun yang selalu kita tidak perhatikan, yaitu menghatamkan Quran. Padahal itu nanti di yaumul kiamat itu bisa mensyafaati kita. Ada 2 syafaat, yaitu syafaat dari Nabi Muhammad SAW, yang kedua yaitu syafaat dari umur kita. Barang siapa yang seumur hidupnya menghatamkan Quran, maka dia wajib mendapat syafaat Al-Quran. Itu saja, mudah-mudahan di awal bulan Muharram ini kita bersama-sama belajar untuk bisa satu hidup di dunia ini wajib menghatamkan Al-Quran. Lalu kita mengimani dengan keimanan yang yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sahabina wa karimina wa tukrina wa mukrina wa maulana Muhammad angkuli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda sakirin, hamda na'imin, hamdan yu'afini amma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultani. Allahumma ya Allah, subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika, falakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radita anna daiman abada. Allahumma ya Allah, sholli ala tatil muqallamati wa rahmati munazzalati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama qasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim, aslih bihi mina jami'a ma fasada wa tahhir bihi mina
ما ظهر وما بطن اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر بأمورنا وأدم أجورنا وحسن بأخلاقنا ووسع بأرزاقنا ونبيل بقبورنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفقر والمنكر وسيف مختلفة والشدائد المحن ما ظهر وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين أمة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك غفور رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين آمين يا رب العالمين دعوهم فيها سبحان الله وأحياهم بها سلام وأحيي دعوهم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kalau mungkin ada pertanyaan, mumpung ada bapak kita, manfaatkan waktu. Jadi yang mau bertanya silakan. Terus saya menghimbau teman-teman untuk masalah kegiatan apapun kita bisa menghadiri, tapi teman-teman harus tahu kita di sini tugasnya bekerja. Kalaupun tidak ada izin ya jangan memaksa ya. Karena bekerja itu nomor satu, intinya di situ. Kalau mungkin ada pertanyaan, monggo siapa yang mau bertanya, mumpung ada bapak kita boleh diserang. Boleh diserang dan sekalian disambil makan hidangan. Ayo BK, mau serang aja nggak apa-apa, mumpung ada bunda, tenang aja. Ada yang bertanya, monggo. Aku yang di tengah. Siapa yang bertanya? Monggo. Pak, saya di tengah nih Pak. Saya di tengah. Gini Pak, untuk mewakili teman-teman. Tuh bapakku ngene, aku tak serangnya. Pak, begini, untuk mewakili teman-teman, pertanyaannya ini adalah semua bertanya. Yang sudah 14 tahun dan sudah 12 tahun. Nah, karena di Indonesia ini adalah masa pandemi, apakah kita bisa memperpanjang kontrak? Betul nggak? Tuh pertanyaannya Pak. Monggo Pak. Sekalian dinikmati makannya nggak apa-apa. Ini pertanyaannya karena pandemi atau memang nambah gitu? Kayaknya ini pandemi dibawa-bawa supaya bisa nambah gitu kan. Jadi yang kebijakan yang berlaku saat ini yang saya tahu ya, Taiwan bisa, teman-teman kerja bisa memperpanjang kontraknya yang sudah sampai batas maksimum, tapi nggak usah dibatasi per 3 bulan. 3 bulan. Nanti kalau misalnya itu perpanjangan 3 bulan, tapi itu semua tergantung dari Taiwan. Yang saya tahu 3 bulan ya perpanjangan sementara ya, bukan perpanjangan kontrak full 3 tahun, bukan 3 bulan. Ini kita tahu ya, itu ya. Ada pertanyaan lagi nggak apa-apa, kalau emang waktunya pada sudah nggak boleh, yang bertanya masih silakan. Apa bertanya apa Mbak No? Maju Pak. Nggak ada? Jangan malu-malu. Monggo maju kalau malu.
Saya yang bertanya. Jadi beberapa saat yang lalu untuk proses pemulangan itu kan kita diminta membawa semacam surat jalan dari KDEI. Saya tidak tahu ini dibawa BWNI atau dibawa ketenagakerjaan. Nah, apakah saat ini masih reliable dengan membawa surat jalan tersebut? Terima kasih. Saya belum ya. Tidak ada surat jalan dari KDI untuk pulang ke Indonesia. Tidak ada. Jadi teman-teman warga negara Indonesia mau pulang ya pulang ke Indonesia ya. Mau pulang ya pulang. Mau pulang aja gitu kan. Permasalahannya bukan masalah ya. Yang mesti diperhatikan kan pada saat pulang ini kan masa pandemi berarti kan memperhatikan. Kita pulang juga kalau kita dari Taiwan insya Allah aman ya. Tapi kan negara Indonesia ikut juga meminimalisir untuk pencegahan penyebaran COVID. Pada saat pulang, kalau tidak ada PCR test akan dilakukan isolasi untuk PCR test di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nanti isolasi biasanya 3-4 hari itu di Wisma Atlet, terus di Asrama Haji dan lokasi lainnya. Jadi bukan surat jalan. Jadi yang sudah PCR test dinyatakan negatif, Indonesia tidak perlu lakukan PCR test, tapi yang belum harus lakukan PCR test pada saat tiba di Indonesia. Ya. Udah ya? Terus ya? Kan ini mahasiswa magang. Nah, setelah lulus sekolah, terus apakah langsung masih bisa bekerja di sini tuh selama berapa tahun atau bagaimana? Tuh Pak, saya nggak tahu ini. Setelah magang itu PBNI apa? Kalau magang kan utamanya kan sekolah, habis itu magang ya, bukannya magang sekolah kan gitu. Iya sekolah magang, tapi sekolahnya, ya kan? Kan berarti kan intinya kan sekolahnya, itu magang, gitu ya. Jadi masuknya bukan ke bidang tenaga kerja, masuknya ke bidang BWNI dan tersebut bapaknya ya. Bisa tanyakan nanti ada hotline-nya, nanti saya kasih hotline-nya, hotline BWNI kayaknya Bu Ida juga ada ya. Ada pertanyaan lagi Pak, yang baju hitam itu Bapak udah menikah apa belum gitu? Alhamdulillah sudah 1 kali. Satu kali tuh. Oh, tadi nggak dengerin, sudah ditanyakan. Oh Pak, di belakang. Jadi gini, 12-14 boleh nambah per 3 bulan. Iya. Bukan, maksudnya boleh nambah, maksudnya selama masa pandemi ini bisa diperpanjang per 3 bulan. Ya, gitu ya. Jadi bisa diperpanjang 3 bulan selama masa pandemi. Ya itu tergantung nanti kebijakan Taiwan yang saya tahu 3 bulan. Ya semua orang sayang dengan semuanya, tapi aturan-aturan ya gitu. Ya. Dan tak pula lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk para jamaah sekalian yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan untuk mengikuti pengajian rutin bulanan. Semoga kita semua senantiasa berkenan berikan ilmu yang bermanfaat dan berkah, kesehatan, kelancaran, kesuksesan dalam meraih cita-cita dan mengait rezeki di negeri Formosa ini, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila terdapat kata-kata atau etika saya yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, saya selaku pembawa acara, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tibalah kita di penghujung acara, yang pembacaan doa penutup. Marilah kita tutup acara pada kesempatan malam hari ini dengan lafaz hamdalah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Marilah para hadirin kita membaca bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.